Justru masalahnya memang sekarang yang dibenahi dari mana ini mestinya? Apakah dari mulai seleksi dari partainya? Perbaikan pengelolaan partai politik. Karena saya dengarnya ini nggak tahu ya, dalam tanda kutip saya juga tidak berani katakan itu benar atau tidak, tapi banyak informasi kalau seseorang mau nyalek itu juga mesti bayar ke partai. Apa benar nggak itu? Benar? Ah, benar. Benar. Karena Bapak pernah di partai. Kalau saya Benar, belum pernah. benar. Benar ya? Pak, semua yang dipikirkan publik itu ada benarnya semua, Pak. Kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada apinya, Pak. Nah, Oke. mungkin itu bisa jadi salah satu faktor yang mungkin membuat sehingga orang karena keluar duit banyak, harus balik modal, harus untung Iya. lagi, dan untuk berikutnya mesti nyalek lagi, butuh duit lagi, begitu? Iya, termasuk misalnya nih bahasa orang kaya. Saya nggak tahu Pak Edi nanti begitu juga nggak. Saya sudah kaya, kalau saya masuk nantinya, saya tidak akan ngambil apa-apa. Nggak percaya saya. Kenyataannya nggak ada. Nyatanya nggak. Kenyataannya orang nggak pernah cukup ya. Iya. Sifat manusia nggak pernah cukup gitu ya. Saya curiga nanti sekarang Anda punya 2 private jet. Saya curiga nanti 5 tahun Anda di sana sudah 7 private jet. Kalau bukan karena korupsi, karena bisnis, tidak apa-apa, Pak. Pak, yang dikatakan oleh orang itu kenapa sampai harus ada barikade atau China wall antara ruang eksekutif dengan ruang legislatif, Pak? Itu bahaya, Pak. Coba, Bapak pengusaha, oke? Pengusaha mampir dulu ke kantor untuk mengelola perusahaan. Oke, Anda tahu Anda butuh apa? Oh, saya mau mengembangkan aset saya menjadi 2 triliun pada tahun depan. Oke? Bapak ada di DPR. Kayak katakanlah gitu loh. Udah sampai ke DPR, baca dokumen. Ini ada proyek ini, ada proyek ini, proyek ini. Wah, bengkok Bapak. Bengkok Bapak. Apalagi mungkin undang-undangnya ini yang menghambat bisnisnya mungkin dibelokin lagi supaya lancar maksudnya gitu ya. Ini kayaknya kalian harus potong bagian ini. Nggak apa-apa nih kayaknya. Kayaknya nggak apa-apa lah ya. Kalau di tempat saya unsensor, tapi kalau di sini saya nggak tahu ya. Tapi saya katakan, saya katakan bahwa kita kehilangan niat baik. Bagaimana membawa masa depan bangsa ini. Tapi mungkin gini, kalau boleh, ini kan salah satunya dari Pak Akbar Faisal ini harus mensuarakan dan juga coba dibikin semacam sistem supaya bisa menjadi baik. Ini bagaimana? Enggak bisa Pak kalau hanya satu orang. Sehebat-hebatnya Akbar Faisal, Fahri Hamzah, Budiman Sujatmiko, Adian Napitupulu, Fadlison, atau para penembak-penembak DPR di masa saya, nggak bisa Pak. Kewenangan partai itu besar. Maka yang harus diperbaiki itu adalah pengelolaan partai politiknya dulu. Kalau dimulai dari awal saja sudah bermasalah, contoh, bermasalah seperti apa sih? Tadi kan sudah saya bahas tuh, Anda menjadi ketua umum, wah, Pak Edi ini, kita mau kongres nih, Pak Edi ini ada punya uang banyak ini, kita deketin. Pak Edi, yuk jadi ketua umum deh, siapin uang 2 triliun, ya, saya jadi sekjennya nantinya. Seakan-akan bahwa dia bersedia memberikan Bapak jabatan penting. Lah iyalah, ya Anda yang membiayai, tapi kan kewenangan ada di tangan dia. Oke? Atau, udahlah, partai-partai ini sudah bermasalah semuanya. Kita bikin partai politik, Anda bisa loh bikin partai politik. Bapak saya yakin minimal 9 digit lah dananya di bank di ini kan. Amin, yakin amin. saya. Amin. Pak, Anda siapin aja 300 miliar, bikinlah partai baru Pak, mulai jadi. Ya kan? Dan pada saat itu Argo jalan Pak. Pikiran Bapak, Pak Edi tentang Republik Indonesia yang baik akan sejalan dengan berapa banyak uang Bapak yang keluar. Ketika mendekati pemilu dilihat, weh sudah keluar 1 triliun nih, kembali dulu deh. Bila perlu profit ya mesti. Jadi ya, saya tidak sedang meragukan pikiran-pikiran positif yang ada mungkin di kepala orang-orang yang punya otoritas politik. Tapi hari ini yang sedang saya bicarakan adalah realitas. Mau bantah nggak di depan saya? Coba saya undang ke podcast saya. Tak bukain, saya punya database Negara Institut cukup untuk menjelaskan kepada siapapun bagaimana pengelolaan partai politik itu. Nanti akan saya bedah. Jangan terlalu jauh lah, 10 tahun APBN sajalah. Nanti kita akan lihat. Jadi menurut Pak Akbar, kira-kira ini Indonesia menuju Indonesia Emas yang 2045 ini bisa termaksimalkan nggak masalahnya? Karena SDM manusia kita kan Bapak, kalau begitu Bapak mendekati pertanyaan terakhir kepada saya. Apa itu? Konsolidasikan demokrasi seperti yang seharusnya, bukan seperti yang Anda inginkan, tapi yang seperti yang seharusnya. Kebebasan berbicara dirancang, manusia-manusia yang mendapatkan mandat untuk mengelola negara adalah orang-orang yang memikirkan tentang masa depan, bukan masa hari ini saja. Yang dedikasi tinggi ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kan gampang Pak, siapa orang-orangnya? Kan ada yang namanya track record. Pak Edi, jangan Pak Edi deh, Sitri lah misalnya kan,
Tri terkenal hari ini, ya kan? Kenapa terkenal? Karena dia mampu mengelola image-nya gitu loh. Tapi kan dulu dia pernah mencuri ayam, misalnya. Atau dia pernah tempelang orang di pinggir jalan. Atau dia pernah memaki orang, bahkan untuk sesuatu kesalahan yang tidak perlu. Atau bahkan dia pernah menolak tangan orang lain, masyarakat ketika berjabat tangan. Pak, dalam politik Pak, seluruh tubuh kita itu adalah simbolisasi tentang pikiran kita. Apalagi sekarang jejak digital tuh pasti gampang dia. Iya, tapi kan masyarakat kita pemaaf, Pak. Atau mungkin barangkali masyarakat berpikir, oh nanti beliau kan bisa tobat, beliau kan bisa berubah. Sulit rasanya. Saya percaya manusia bisa berubah. Tetapi lagi-lagi kan kalau kemudian kita bisa memotong satu penyakit dengan sesuatu yang atau cara yang layak untuk itu, kenapa kemudian kita harus menghabiskan energi? Bangsa ini berkembang loh. Ada banyak orang-orang baik. Ini teman-teman yang duduk di depan kita mengerekam kamera segala macam ini kan orang-orang baik. Kalau kemudian ternyata ada salah satu yang bengkok, ya kita patahkan, selesai. Akan tumbuh hal-hal yang baik. Anak-anak kita banyak loh. Anak-anaknya Pak Edi, anak-anak saya, anak-anak teman-teman yang lain. Itu harapan. Saya khawatirnya kemudian kita selalu berbicara tentang masa depan, tapi pada saat yang bersamaan kita sedang membunuh harapannya.